Ya, nyebrang. Nyebrang lagi. Dikit lagi. Yes, nyebrang. Nyebrang lagi. Nyebrang. Check it out. Maksudnya crossing. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai crossing, teman-teman. Crossing, menyeberang. Oke, jadi crossing ini, prinsip dasar crossing ya. Menurut saya ya, yang saya mengerti crossing itu adalah suatu keadaan di mana waktu sekarang menunjukkan keadaan yang berbalik dengan keadaan sebelumnya. Crossing, suatu keadaan di mana waktu sekarang menunjukkan keadaan yang berbalik dengan keadaan sebelumnya. Jadi gini, yang sederhana aja kita ambil contoh ya, yang paling banyak dipakai adalah crossing SMA, Simple Moving Average. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ada namanya indikator, di forex juga ada ya, di MetaTrader juga ada ya. Paling dasar semua harusnya tahu, moving average MA. Yang paling sederhana adalah Simple Moving Average. Jadi kita akan buat robot dengan crossing SMA kali ini. Oke, jadi crossing SMA ini juga adalah salah satu rule yang paling banyak dipesan. Salah satu rule yang paling banyak kami kerjakan, yang dipesan oleh klien-klien kami. Prinsipnya adalah crossing. Nah, mengenai pengembangannya banyak sekali bergantung dengan rule klien. Ada yang crossingnya SMA, ada yang crossingnya EMA, ada yang crossing antara dua SMA, ada yang crossing SMA dengan harga, ada yang crossing SMA dengan indikator lain seperti MACD, RSI, stokastik dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi kita akan belajar prinsip crossingnya, teman-teman. Prinsip crossingnya. Oke. Rule. Crossing SMA 1 dengan SMA 2. SMA 1 periode, kita ambil contoh SMA 1 nya periode 10, SMA 2 nya periode 20. Oke. Periode ini bebas ya teman-teman ya. Teman-teman pasti lebih paham lah periode mana yang cocok buat keadaan rule teman-teman atau trading teman-teman. Ini saya ambil contoh 10 dengan 20 supaya sederhana, simple dan cepat dapat momennya sebagai contoh ini ya. Ada yang pakai 200 sebagai SMA besarnya, SMA 200. SMA kecilnya, fast SMA-nya pakai 50 atau 28, 26. Nah, gitu. Jadi bebas. Oke. If crossing up, then rise. If crossing down, then fall. Ini put, ini rise ya. Call ya, call. Oke. Jadi crossing itu ada crossing up, ada crossing down. Crossing up itu adalah saat keadaan di mana periode kecil itu seakan-akan menyeberangi periode besar dari bawah ke atas ya, crossing up. Oke. Crossing down sebaliknya, periode kecil menyeberangi periode besar dari atas ke bawah. Oke. Bagaimana mengaplikasikannya ke robot? Oke. Kita akan lihat di tools easytools.easybinarybot.com, teman-teman. Saya udah cek di sini. Saya udah survei. Di Easy Tools itu belum ada tools yang mengadaptasi Simple Moving Average indikator itu belum ada. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada multi kontrak Easy Binary Bot. Teman-teman bisa klik ini ya, klik yang di sini. Ini ada tombol orang lari ini, Easy Worm, Easy Pola, Digit Stat.
digit differ, easy twin, easy rest, easy match, easy evot, even odd, over under. Saya coba di rise fall, saya sudah coba survei di sini, easy binary botnya tidak ada atau belum ada yang mengadaptasi indikator crossing gitu. Nah, jadi teman-teman bisa cobain yang lain, kontrak yang lain dengan rule yang lain. Oke, itu easy tools. Nah, bagaimana mengaplikasikan rule ini, rule crossing, ke dalam bot XML? Oke, seperti yang saya bilang tadi, rule ini adalah basic rule yang salah satu yang paling banyak menjadi kerjaan kami. Jadi melibatkan rule ini dalam rule yang dipesan oleh klien. Oke, jadi ini saya boleh bilang bagi kami ini adalah robot crossing sejuta umat. Kalau buat kami ini adalah robot crossing sejuta umat, yaitu basicnya crossing simple moving average. Oke, kita sama-sama belajar. Buka binary.bot, teman-teman. Dibersihkan layarnya, setting marketnya. Saya menggunakan volatility 10 1 second. Oke, teman-teman perhatikan di sebelah kiri layar teman-teman di platform binary.bot. Platform binary.bot itu sudah menyediakan beberapa indikator yang bisa kita gunakan. Oke, di binary klik ada namanya indicators. Nah, teman-teman lihat di sini ada simple moving average, ada exponential moving average, Bollinger Bands, RSI Relative Strength Index. Nah, memang ada keterbatasan beberapa. Di sini ada 4 ya. Di sini ada 4. Lalu kalau teman-teman lihat di advance di sebelah kiri, advance ada simple moving average array, exponential moving average array, Bollinger Bands array, relative strength index array, MACD array. Nah, kalau kita kembali ke indikator tadi, ini simple moving average, exponential moving average, tidak ada kata array. Artinya apa? Nah, yang di sini yang tidak ada kata array-nya, dia hanya mengambil satu nilai terakhir. Jadi hanya mengambil satu nilai paling terakhir. Jadi simple moving average itu kan sebenarnya deretan angka yang didapat hasil formula tertentu. Sekian. Nah, kalau nggak ada kata-kata array-nya kayak gini, nah ini artinya angka paling update terakhir, angka paling terbaru gitu. Sedangkan kalau di advance ada kata indicators advance ada kata array. Ini misalnya ini ya, simple moving average array, dia menyediakan array list sebanyak yang kita mau. Nah, jadi dari paling belakang, dari paling terbaru sampai historinya itu ada gitu. Jadi apa yang kita butuhkan tergantung mau pakai yang array atau non array. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau menggunakan kayak indikator yang tidak ada di platform ini, misalnya stokastik deh misalnya. Di sini stokastik itu kan nggak ada ya. Nah, teman-teman, kita bisa buat sendiri. Berdasarkan formula hitungan stokastik sebenarnya. Jadi teman-teman searching formula stokastik, formula menghitung stokastik. Nah, formula itu diterjemahkan ke dalam robot sini, dijadikan function, itu bisa juga begitu. Oke, untuk kali ini kita menggunakan simple moving average yang ini, teman-teman. Nah, kita tentukan kita akan menggunakan simple moving average yang non array seperti ini atau yang di advanced array. Nah, kita lihat rule-nya. Kita butuh berapa nilai? Apakah nilai terakhir doang atau 2 nilai terakhir, 3 nilai terakhir? Oke, crossing itu supaya lebih mudah saya buka chartnya nih ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada indicators. Saya clear all dulu, saya bersihkan dari awal.
Nah, ini bersih ya. Kita pakai satu tick tuh. Satu tick. Oke. Indikatorsnya kita pasang ini moving average. Moving average. Klik sekali lagi biar ada aktif 2 moving average. Oke, yang pertama kita setting 20. Nah, ini slow moving average-nya. Field-nya close, type-nya simple. Nah, di sini udah simple, exponential, dan sebagainya. Kita pilih simple, dan satu lagi kita setting moving average-nya, kita bedain warnanya, misalnya biru. 10, close, simple juga tipenya. Dan oke, teman-teman perhatikan, biru ini adalah moving average yang periodenya lebih kecil, sedangkan merah ini periodenya lebih besar. Nah, yang lebih kecil artinya dia lebih bergerak dinamis, lebih cepat mengadaptasi keadaan. Yang lebih besar karena harus mengolah lebih besar, dia beradaptasinya lebih lambat. Oke. Nah, teman-teman lihat barusan nih, crossing garis biru di bawah garis merah. Nanti saat garis biru crossing ke atas, menyeberang. Nah, ini teman-teman lihat di sini, ini menyeberang nih. Crossing up, itu namanya crossing up. Oke. Nah, momen ini yang banyak digunakan oleh teman-teman, setidaknya yang klien kami pesan gitu ya. Crossing, barusan crossing ke bawah, crossing down. Yang biru menyeberangi yang merah, begitu. Oke, sederhana. Nah, dari chart ini kita sebenarnya butuh 2, teman-teman. Butuh 2 nilai. Simple moving average, artinya yang sekarang dan sebelumnya. Yang sekarang dan sebelumnya gitu ya. Dibandingkan misalnya yang biru sebelumnya itu di bawah merah. Perhatikan sekali lagi ya. Yang biru sebelumnya di bawah merah. Tick berikutnya biru menjadi di atas merah. Itu namanya crossing up. Oke, begitupun sebaliknya. Tick sebelumnya biru di atas merah. Tick setelahnya ternyata biru berubah menjadi di bawah merah. Itu namanya crossing down. Oke, jadi crossing prinsipnya adalah sesimpel itu, sesederhana itu. Oke, kita akan buat, teman-teman perhatikan ya. Nanti saya akan jelaskan dari atas ke bawah rule-nya. Oke, silakan teman-teman perhatikan. Juga nanti kita akan tambahkan fitur martingale ya teman-teman ya, buat membantu teman-teman mengelola money manajemennya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah prinsip dasar crossing. Ini belum ditambahin martingale ya. Tuh. Sesederhana ini, teman-teman. Bloknya hanya segini. Nih. Oke, dari atas ya. Tentukan periode SMA 1-nya 10, periode kecilnya sesuai rule ini. Periode besarnya SMA 2 saya setting 20. Ticknya 5. Ini durasi teman-teman setting sendiri. USD-nya masih 1, masih fixed tag. Nah, blok ini kita ambil array SMA-nya berdasarkan tick list. Nah, jadi kita mau pakai bukan candle. Teman-teman bisa pakai candle. Untuk kasus ini saya pakai tick list. Ini kan satu tick ini nih, satu tick. Pakai tick list. Nah, periodenya
Yang array SMA 1 tentunya periode SMA 1, array SMA 2 tentunya periode SMA 2. Nah, setelah dapat array masing-masing SMA 1 dan SMA 2 dibandingkan. Nah, teman-teman tolong perhatikan yang ini, penting sekali ya. Di blok yang ini. Ini ada operator AND, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Di SMA 1 array-nya ambil 2 paling belakang, 2 dari belakang. Dan di SMA 2 juga ambil 2 dari belakang. Dibandingkan SMA 1 harus lebih kecil. Harus lebih kecil di bawah, artinya di bawah. Ini kalau di gambar ini berarti birunya di bawah. Birunya di bawah merah gitu ya. Lalu dan RSMA 1 yang paling terakhir, paling akhir itu harus lebih besar daripada SMA 2-nya. Artinya di gambar ini biru menjadi di atas. Oke. Nih, yang tadinya di bawah sehingga dia berubah jadi di atas. Nah, kalau kejadian seperti itu berarti artinya apa, teman-teman? Crossing up. Nah, kita notifikasi crossing up, purchase, rise. Oke, terserah. Kalau teman-teman ternyata mau crossing down, ya tinggal di sini purchase fall dirubah, gitu ya. Maksudnya kalau crossing up mau purchase fall, ini tinggal dirubah. Oke. Nah, begitupun sebaliknya, momen keadaannya ini saya duplikat tadi, saya cukup duplikat dari sini. Jadilah yang di bawah sini, teman-teman tinggal ganti yang operatornya tadi lebih kecil jadi lebih besar, yang di sini lebih besar jadi lebih kecil. Artinya berbalik, tadinya crossing up, sekarang crossing down. Oke. Di sini juga notify crossing down, saya purchase fall. Udah, sesimpel itu, teman-teman. Sekarang kita pasang martingnya ya, teman-teman perhatikan. Martingale-nya. Oke, kita sudah pasang martingale-nya. Initial stack-nya 1, martingale multiplier-nya 2. Stack-nya saya pasang initial stack, sehingga stack yang didapat sini adalah 1. Lalu, jika win, stack kembalikan ke initial stack. Jika loss, stack dikalikan martingale multiplier. Oke, teman-teman, perhatikan. Kita running. Apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Oh, sambil buka chart ya, teman-teman ya. Nah, barusan crossing up tuh. Di kiri bawah, teman-teman perhatikan notifikasi crossing up dan beserta chartnya ya. Ini saya geser biar kelihatan. Oke. Nah, ini crossing down, barusan biru jadi ke bawah. Crossing down put, crossing up call gitu. Ini durasinya kita pakai 5 tick. Oke. Jadi teman-teman bebas. Ini hanya contoh, 10 dan 20 ini hanya contoh. Untuk dapetin momen cepat aja. Nah, ini belum crossing. Meskipun harga sudah crossing. Nah, barusan crossing nih, teman-teman. Crossing down, biru ke bawah, merah. Dia buka put gitu. Martingale-nya juga sudah bekerja ya, 1 2 4 karena pengalinya 2 gitu. Nah, barusan crossing down. Barusan crossing down, teman-teman. Nah, ini kayak marketnya lagi sideways, jadi bolak-balik sini. Dengan sebenarnya kalau sideways gini, ada beberapa teman, ini bukan saran dan atau rekomendasi trading ya. Dirubah yang tadinya rise jadi fall, fall jadi rise karena kan pingpong. Gitu. Tapi ada yang juga ya bergantung keadaan sih, apakah lagi sideways atau lagi trend gitu.
Nah, teman-teman perhatikan yang kecil ini, teman-teman. Nah, ini ada nilai yang bisa dibilang sama dengan, jadi dia nggak masuk ke nilai ini, karena nilainya itu, karena kita main tik kecil, ada kemungkinan nilai SMA 1 sama SMA 2 sama. Jadi ini sama dengan, artinya nggak lebih besar, nggak lebih kecil. Jadi meskipun kelihatan seperti crossing, dia nggak open posisi karena dia menganggap nggak lebih besar atau nggak lebih kecil. Nah, begitu. Hal ini jarang terjadi kalau teman-teman gunakan di candle yang lebih besar, misalnya 1 menit ke atas ya. Ini karena kita pakai 1 tick ya. Nah, kalau yang seperti ini jelas perbedaannya, crossingnya jelas, jadi nggak samar-samar sama nilainya, itu nggak, jadi sangat berbeda nilainya. Oke, jadi saya pakai 1 tick untuk mempercepat, teman-teman bisa lihat momennya ya. Nah, teman-teman bisa ganti di candlestick 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam, 1 hari, 4 hari, 1 week, dan sebagainya. Itu bisa. Prinsipnya sama. Oke. Misalnya nih ya, kita ganti. Bagaimana cara menggantinya? Misalnya di candle 1 menit ya. 1 menit. Satu menit berarti teman-teman, ini saya stop dulu. Cukup ganti ini. Nah, ini default candlenya 1 menit, tapi teman-teman bisa, nah, tick list ini teman-teman delete, gantikan dengan candle itu di advanced, tick analysis, advanced, candle list with interval, nih di dalam sini. Ya betul, di tick analysis, advanced, candle list with interval. Di bawahnya, make a list of bla 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 value in candle list, yang ini. Nah, karena kita pakai harga close-nya, open ini rubah jadi close, harga close-nya teman-teman. Nah, with interval berapa? Kalau teman-teman isi default, dia akan ngikutin yang di sini. Tapi kalau teman-teman mau dia 1 menit, langsung 1 menit di sini aja, duplicate. Nah, begitupun tick list yang di sini delete, gantikan di sini 1 menit. Atau kita rubah default boleh, ini juga default. Kita cukup rubah sini 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tapi di sini nggak bisa tick teman-teman. Kalau candle, kalau tick itu harus pakai tick list yang tadi sebelum dirubah list ini ya. Oke, sekarang kita rapikan, kita running, kita buka chart, tapi candle 1 menit. 1 menit candle. Oke. Cuma menunggu crossingnya berarti kita harus menunggu lama pasti. Kayak gini kan, ini crossing ini belum berapa menit, belum ada crossing. Ya gitu. Tapi prinsip dasarnya adalah seperti itu. Silakan teman-teman testing di candle 1 menit, 2 menit, 5 menit, dan seterusnya. Ketika crossing, dia akan crossing up atau crossing down. Dia akan call atau put, lalu martinya juga sudah bekerja. Nah, begitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai crossing. Yang kita bahas di contoh kali ini adalah crossing SMA, Simple Moving Average. Kenapa? Karena ini yang paling banyak dipesan oleh klien-klien kami. Yang boleh kami bilang menurut kami adalah crossing SMA sejuta umat. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kalau teman-teman punya rule atau rekomendasi rule yang ingin dibuatkan video tutorialnya, silakan teman-teman komen di bawah, di kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang suka video ini, silakan di like. Bagi teman-teman yang suka programming dan suka testing robot, silakan, sepertinya cocok banget buat subscribe channel ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching.
Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Salam sehat dan sukses. Amin.